Di desa Teratai, sebuah desa kecil di tepi sungai, daerah barat daya Vietnam, hiduplah seorang wanita bernama Ibu Enam. Ibu Enam adalah wanita pekerja keras yang mencari nafkah dengan menjadi buruh dan berjualan kue keliling di pasar. Ia menjanda sejak putranya, Arga, masih berumur 1 tahun. Suaminya, seorang tukang servis pompa air di desa itu, meninggal dunia karena kecelakaan kerja. Sejak saat itu, Ibu Enam menjadi tulang punggung keluarga. Seorang diri memikul tanggung jawab membesarkan putranya, Arga. Pagi ini ibu buat kue lebih sedikit, makan sampai kenyang, ya. Lalu berangkat sekolah. Iya, Bu. Ibu jangan khawatirkan aku. Ibu makan yang banyak, ya. Kehidupan mereka, walau miskin, namun penuh kasih sayang. Arga adalah anak yang penurut dan berbakti. Ia selalu berjanji pada dirinya sendiri untuk belajar dengan giat, agar kelak bisa membantu ibunya. Setiap pagi, Ibu Enam bergegas menggendong kue untuk dijual di pasar. Hari-hari sepi pembeli. Ia makan nasi sisa dengan garam demi menyisihkan uang untuk membeli buku dan keperluan sekolah Arga. Ia sering menghibur dirinya sendiri. Aku susah bagaimanapun tak apa. Yang penting Arga bisa sekolah, agar kelak menjadi orang sukses. Waktu berlalu. Arga tumbuh besar dalam asuhan ibunya. Anak laki-laki bermata jeli itu selalu menjadi juara kelas, kebanggaan seluruh desa Teratai. Semua orang di desa berkata, Arga, anak Ibu Enam, pasti akan sukses nanti. Ibunya tak akan susah lagi. Saat Arga kelas 12, Ibu Enam harus berhutang ke sana kemari untuk biaya sekolah dan uang saku Arga di kota. Di hari Arga berangkat ujian masuk perguruan tinggi, ia menyelipkan sebuah kantong kecil berisi nasi kepal dan garam wijen ke tangan Arga. Arga, ibu nggak punya apa-apa, hanya berharap kamu berusaha keras. Lulus ujian masuk perguruan tinggi, ibu susah bagaimanapun tak apa. Arga diterima di Universitas Ekonomi Kota Ho Chi Minh. Kebahagiaan tak terkira bagi Ibu Enam. Walaupun hidup semakin sulit, Ibu Enam tetap bekerja keras, mengirimkan setiap rupiah yang ia dapat untuk biaya hidup dan kuliah Arga. Di kota Ho Chi Minh, Arga perlahan beradaptasi dengan lingkungan yang ramai. Selama masa kuliah, Arga mulai menyadari perbedaan antara dirinya dan teman-temannya. Pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti, rumahmu di mana, orang tuamu kerja apa, membuat Arga merasa malu. Ia mulai menyembunyikan kehidupan keluarganya yang miskin. Hanya mengatakan bahwa ibunya bekerja di luar negeri dan ayahnya telah meninggal. Selama 4 tahun kuliah, Arga jarang pulang kampung dengan alasan sibuk kuliah atau bekerja paruh waktu. Namun sebenarnya, Arga merasa malu setiap kali teringat ibunya yang bekerja keras dengan ceping di kepala, menggendong kue ke pasar. Bu, ibu jangan ke kota menjenguk aku. Ibu sudah capek seumur hidup, istirahat saja di rumah. Aku bisa mengurus diri sendiri. Ibu Enam tidak curiga, hanya berpikir bahwa Arga ingin dirinya tidak terlalu lelah, sehingga ia semakin giat mengirimkan uang secara rutin. Setelah lulus, Arga beruntung diterima dan bekerja di sebuah perusahaan ekspor-impor. Dengan kerja kerasnya, ia cepat dipromosikan menjadi manajer. Di sanalah ia bertemu Lisa Amelia, putri direktur perusahaan. Lisa adalah gadis cantik, berasal dari keluarga kaya, dan selalu hidup bergelimang kemewahan. Cinta antara Arga dan Lisa
bersemi setelah beberapa kali bekerja sama. Namun, karena merasa minder dengan latar belakangnya, Arga tidak berani menceritakan keadaan keluarganya yang sebenarnya kepada Lisa. Ketika hubungan mereka semakin dekat, Lisa iseng bertanya, "Aku belum pernah dengar tentang ibumu. Beliau di mana?" Arga berbohong mengatakan bahwa ibunya adalah pengusaha sukses di luar negeri, sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk pulang ke Vietnam. Suatu hari, Ibu Enam menerima telepon dari Mbak Melati, teman lamanya di kota. Mbak Melati adalah orang yang dulu membantu Ibu Enam mengirimkan uang untuk Arga. Dalam percakapan itu, Mbak Melati tanpa sengaja menyebut tentang pernikahan Arga yang akan datang. "Kudengar Arga anakmu akan menikahi orang kaya." "Selamat ya." Ibu Enam mendengarnya dengan perasaan senang bercampur heran. Ia sama sekali tidak tahu putranya akan menikah. "Dia pasti sangat sibuk sampai tidak sempat memberitahu aku," hiburnya. Ibu Enam memutuskan untuk pergi ke kota untuk mencari tahu. Di dalam tas lamanya, ia membawa sepasang anting emas, satu-satunya hadiah yang ia simpan dari hari pernikahannya, yang rencananya akan ia berikan kepada Arga sebagai hadiah pernikahan. Arga telah merencanakan semuanya dengan matang untuk pernikahannya dengan Lisa. Ia menyewa seorang wanita berpenampilan elegan, Buhana, untuk berpura-pura menjadi ibunya di acara pernikahan. Dalam benaknya, gambaran ibu yang sederhana dan miskin seperti Ibu Enam sama sekali tidak pantas untuk keluarga kaya Lisa. "Semuanya sudah beres. Aku tidak akan membiarkan hal ini merusak hidupku," gumam Arga. Ia tidak tahu bahwa Ibu Enam telah naik bus ke kota dengan harapan bisa melihat putranya bahagia di hari istimewanya. Dari kejauhan, Ibu Enam berdiri di depan lobi hotel tempat pernikahan dilangsungkan. Suara tawa riang terdengar. Namun tak seorang pun tahu ada seorang ibu yang diam-diam memperhatikan putranya. Hatinya dipenuhi beragam perasaan. Dari luar gerbang, deretan mobil mewah beriringan masuk ke halaman hotel. Alunan musik lembut terdengar, menambah semarak suasana pesta. Arga dengan setelan jas hitam yang rapi berdiri di depan lobi menyambut tamu. Wajahnya percaya diri, namun tak bisa menyembunyikan kecemasan. Ia terus melirik ke arah pintu, khawatir sosok yang familiar akan muncul. "Kamu kenapa kelihatannya nggak tenang?" tanya Lisa sambil berjalan ke sampingnya. "Ah, nggak apa-apa. Mungkin aku cuma agak gugup," Arga tersenyum. Lisa sama sekali tidak curiga. Namun Arga tahu betul, kegugupannya bukan karena pernikahan, melainkan karena takut ibunya tiba-tiba muncul, mengenakan kebaya lamanya. Ibu Enam dengan hati-hati memegang tasnya yang berisi hadiah pernikahan untuk putranya. Ia berhenti dan melihat sekeliling, merasa canggung dengan suasana yang asing. Benar, ini tempatnya. Pernikahan Arga memang besar, ya? Ia hendak melangkah mendekat, namun seorang petugas keamanan menghentikannya. "Bu, ibu mau kemana?" Saya ibunya mempelai pria. Saya mau bertemu Arga." Petugas keamanan itu menatap Ibu Enam dari atas sampai bawah. Tatapannya menunjukkan keraguan. "Mana ada ibu mempelai pria?" tanyanya dengan nada tak percaya. Ibu Enam mengangguk. Tatapannya tulus. Petugas keamanan itu bingung, lalu memanggil manajer untuk menangani masalah ini. Manajer yang mendengar cerita itu segera menelepon Arga untuk meminta kepastian. "Mas Arga,
Di luar ada seorang ibu-ibu bilang kalau dia ibu Mas. Mas mau mempersilakan beliau masuk. Arga terkesiap. Jantungnya berdebar kencang. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Tidak, pasti salah orang. Baik, saya mengerti. Sepertinya ibu salah orang. Mempelai pria bilang tidak ada ibunya yang datang. Ibu Enam terkejut. Tak percaya dengan apa yang didengarnya. Bagaimana bisa salah? Saya membesarkannya sejak kecil. Hari ini pernikahannya sebesar ini. Masa dia tidak mengundang saya? Meskipun ditolak. Ibu Enam tetap sabar menunggu di luar gerbang, berharap bisa melihat putranya. Sementara itu, ia tidak tahu bahwa di dalam pesta, sebuah cerita lain sedang direkayasa. Di dalam, Arga dengan percaya diri memperkenalkan ibu tirinya, Bu Hana, seorang wanita anggun yang tampil dalam balutan gaun panjang berwarna hijau zamrud. Ia berjalan ke atas panggung, tersenyum kepada para tamu. Ketika MC memperkenalkannya sebagai ibu dari mempelai pria, Arga, terima kasih kepada semua yang telah datang merayakan bersama keluarga kami. Hari ini adalah hari paling bahagia untuk putra saya. Arga membungkuk hormat di hadapan Bu Hana. Tanpa ragu sedikit pun, Lisa dan keluarganya sangat senang. Arga benar-benar pria yang sempurna. Tidak hanya berbakat, tapi juga berasal dari keluarga yang terhormat. Ibu Enam secara tidak sengaja menyaksikan perkenalan itu melalui layar besar. Saat melihat Arga membungkuk di hadapan wanita asing itu, ia tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Itu anakku, tapi wanita itu siapa? Kenapa dia memperkenalkan orang lain sebagai ibunya? Ia terisak. Air mata mengalir di pipinya. Tangannya gemetar memegang tas yang berisi hadiah pernikahan sederhana yang ia kumpulkan selama setahun. Apa aku tidak pantas? Arga, seorang tamu dari pihak keluarga mempelai wanita, mengenali Ibu Enam yang duduk di luar gerbang. Lalu penasaran bertanya kepada petugas keamanan. Setelah itu, cerita tentang Ibu Enam dengan cepat menyebar ke dalam pesta. Ibu kandung mempelai pria ada di luar. Kenapa tidak boleh masuk? Lisa yang mendengarnya langsung terkejut dan bertanya kepada Arga, "Kamu ada yang sembunyikan dariku? Di luar benar ibumu?" Arga panik, namun belum sempat menjawab. Ibu Enam sudah masuk, dibantu oleh seorang tamu lain yang membawanya ke aula utama. Seisi ruangan hening saat Ibu Enam berdiri di hadapan Arga. Tatapannya penuh rasa sakit sekaligus harapan. "Arga, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu bilang ibu sudah meninggal? Kenapa kamu sembunyikan ibu?" Para tamu berbisik-bisik. Tatapan penuh rasa ingin tahu dan curiga tertuju pada Arga. Tak tahan dengan tekanan, ia berteriak, "Saya tidak kenal ibu. Jangan membuat keributan di pernikahan saya." Kata-kata itu bagai pisau yang menyayat hati Ibu Enam. Ia terdiam, tak sanggup berkata-kata lagi, hanya menatap Arga dengan tatapan pilu. "Ibu hanya ingin melihat kamu bahagia. Ibu tidak menyangka kalau ibu hanya beban untukmu." Ia berbalik dan pergi. Sosoknya yang kecil perlahan menghilang di tengah kerlap-kerlip lampu. Arga menjelaskan kepada keluarga Lisa bahwa Ibu Enam adalah kenalan lama dari kampung yang datang karena salah paham. Lisa tampak tidak senang, namun ibunya menenangkannya. "Sudahlah, itu cuma masalah kecil. Jangan sampai merusak hari bahagia kalian berdua." Namun,
Bayangan Ibu Enam yang pergi diam-diam masih menghantui beberapa tamu undangan. Ibu Enam duduk di bus terakhir menuju kampung halamannya. Tangannya menggenggam erat hadiah yang belum sempat diberikan. Seumur hidupnya, ia hanya ingin melihat putranya bahagia. Namun kini, ia menyadari jarak antara dirinya dan Arga sudah terlalu jauh. Mungkin mulai sekarang, ibu tidak akan mengganggumu lagi. Air matanya menetes, berbaur dengan angin malam yang dingin. Bus terakhir mengantarnya sampai ke dermaga. Menjelang tengah malam, langit daerah barat daya gelap gulita. Suara serangga bersahutan, seolah berpadu dengan isak tangis. Ibu Enam, ia berjalan kaki menyusuri jalan setapak di bawah cahaya redup lampu minyak yang tergantung di depan sebuah rumah di pinggir jalan. Sesampainya di rumah, Ibu Enam duduk termenung di teras. Tasnya masih ia peluk erat. Namun anting-anting emas itu hadiah yang ia simpan seumur hidup. Kini terasa tak berarti lagi. Aku membesarkannya selama bertahun-tahun, tapi di hari bahagianya, dia bahkan tidak mau melihatku. Mungkin aku memang sudah tidak punya tempat lagi di hatinya. Air matanya berlinang, namun tak ada yang menghapusnya. Setelah kembali ke rumah, Ibu Enam tetap berjualan kue di pasar seperti biasa. Namun kejadian di kota itu telah meninggalkan luka yang tak terobati. Tetangga-tetangga di desa, entah kenapa, mulai bergunjing. Beberapa orang penasaran. Kudengar Arga, anak Ibu Enam, menikahi orang kaya. Tapi kok Ibu Enam tidak datang ke pernikahannya? Ada apa ya? Pasti karena dia miskin, makanya Arga malu membawanya. Kata-kata yang terdengar seperti tak disengaja itu bagaikan pisau yang menyayat hati Ibu Enam. Ia hanya tersenyum kecut, berusaha mengalihkan pembicaraan. Dia sibuk kerja, makanya kami tidak sempat bertemu. Waktu berlalu, Ibu Enam semakin tertutup, jarang berinteraksi dengan tetangga. Suatu hari, saat Ibu Enam sedang berjualan kue di pasar, ia bertemu lagi dengan Mbak Melati, teman lamanya yang dulu tinggal di kota. Mbak Melati yang melihatnya langsung bergegas menghampirinya. Bu Enam senang bertemu ibu di sini. Beberapa hari lalu saya ke kota. Dengar Arga sudah sukses. Saya turut senang untuk ibu. Ibu Enam tersenyum kecut. Sukses apa, Mbak? Mungkin dia cuma pintar saja. Saya tidak tahu apa-apa. Mbak Melati heran. Oh, dia tidak mengirimkan uang untuk ibu. Orang-orang bilang Arga kaya raya. Jadi manajer di perusahaan besar. Ibu Enam menggeleng pelan. Kata-kata Mbak Melati membuat hatinya semakin berat. Anakku sudah sukses, tapi dia tidak memikirkan aku lagi. Kenapa? Mimpi buruk yang sesungguhnya datang pada Ibu Enam ketika ia menerima kabar bahwa tanah kecil di samping rumahnya akan disita karena hutang yang dulu ia pinjam untuk membiayai kuliah Arga. Ia tidak tahu bahwa hutang itu telah membengkak 3 kali lipat karena bunga berbunga. Suatu sore, seseorang datang ke rumah Ibu Enam untuk menagih hutang. Bu Enam, ibu mau bagaimana? Kalau tidak bayar, kami terpaksa menyita tanah ini. Ibu Enam memohon. Pak, tolong beri saya waktu tambahan. Saya akan mencicil.
Tanah itu satu-satunya yang saya punya. Namun, tak ada yang mendengarkan. Mereka menunjukkan dokumen di depan Ibu Enam dan berkata dengan dingin, 3 hari lagi, kalau ibu tidak membayar lunas, kami akan menyita. Tak ada pilihan lain. Ibu Enam memutuskan pergi ke kota untuk menemui Arga. Ia berpikir meskipun Arga tidak menganggapnya sebagai ibu lagi, pasti Arga tidak akan membiarkannya kehilangan tanah yang telah ia tinggali seumur hidup. Ia membawa surat pemberitahuan penyitaan. Naik bus pagi. Di hatinya muncul secercah harapan. Ibu tidak butuh apa-apa, hanya berharap kamu bisa membantu ibu kali ini. Sesampainya di kantor tempat Arga bekerja, Ibu Enam berdiri di depan gerbang, ragu-ragu untuk masuk atau tidak. Petugas keamanan menatapnya dengan asing. Cari siapa, Bu? Saya cari Arga, manajer di perusahaan ini. Petugas keamanan itu mengangguk, namun tatapannya penuh curiga. Ia menelepon ke kantor, namun Arga tidak mau keluar. Setelah menunggu beberapa saat, seorang asisten Arga turun menemuinya. Ada yang bisa dibantu, Bu? Ibu Enam dengan gugup menunjukkan surat hutang. Suaranya tercekat. Saya ibunya Arga. Rumah saya akan disita. Tolong, saya ingin bertemu dia sebentar. Asisten itu terdiam sejenak, lalu membawa surat itu naik ke atas. Beberapa saat kemudian, ia kembali dengan wajah datar. Mas Arga bilang tidak punya waktu untuk bertemu ibu. Soal hutang ini, ibu urus sendiri saja. Jangan mengganggu lagi. Ibu Enam terbeku. Kata-kata asisten itu bagai petir di siang bolong. Ia berusaha memegang tangan asisten itu. Tolong sampaikan ke dia. Ibu mohon padanya. Ini rumah ibu, rumahnya juga. Asisten itu dengan dingin melepaskan tangan Ibu Enam. Berjalan pergi tanpa menoleh. Tak ada pilihan lain. Ibu Enam terpaksa berkeliaran di jalan, menjual kue satu persatu untuk mengumpulkan uang membayar hutang. Saat hujan, ia menggigil di bawah atap toko. Tatapannya kosong memandangi orang-orang yang berlalu lalang. Terkadang ia berpikir, mungkin aku tidak perlu hidup lagi. Tanah sudah hilang, anak juga tidak membutuhkan aku. Aku hidup untuk apa? Namun, setiap kali ia berpikir untuk menyerah, bayangan Arga saat kecil muncul di benaknya. Aku tidak boleh mati. Meskipun dia meninggalkanku, aku harus tetap hidup karena aku ibunya. Suatu hari, saat berjualan kue di pasar, ia bertemu seorang pemuda rapi yang berhenti untuk membeli kue. Pemuda itu menatapnya lekat-lekat. Ibu Enam. Ya, Ibu Enam terkejut dan mengangguk. Ayah, tapi kamu siapa? Pemuda itu tersenyum. Saya Beno. Teman Arga. Saya ada yang ingin bicarakan dengan ibu. Bu Enam, saya tahu semua tentang Arga. Arga bilang, semua orang kalau ibu sudah meninggal. Tapi saya tidak percaya. Saya sudah lama mendengar tentang ibu. Setelah bertemu ibu, saya yakin Arga salah. Ibu Enam menunduk. Air matanya mengalir deras saat Arga tidak mau mengakui ibu. Karena malu dengan teman-teman dan keluarga istrinya. Dia pikir ibu miskin akan membuatnya malu. Beno ragu.
티렉 인진 맹가타켄 세뮤언냐 네이미운 테이테이픈 아이비우남 수다 맨질라스큰 세가란냐 아이비우이남 맹거티 APA 양 탈자디 투롱쟁간 살라큰디아 디아 푸냐 마사라냐 센드리 나문 디아의 다람 헤이티냐 아야 메라사 세프티 툴세얏 피사오 뷰이남 뷰켄냐 사야 마우메냐 라카날가 타피사야 티락 비사 멤비아켄디아 트르살라 아이뷰 하루스 버슈아라 아이뷰 하루스 멤퍼주앙큰 헤이크 베노 멤버킨 카르투 나만야 케파다 아이부이남 이니 노멀 사야 칼라오 아이뷰 바투 APA 휴bun기 사야 에이켄 멤반투 아이뷰 베노 티바 마수크 칸타랄가 아이에이 멜렘팔 도큐멘 버카이튼 댕겐 휴탱 아이뷰이남 키에 타스메자 아르가 질라스킨 카무 멤비아칸 아이부무 샌드리 하이드 맨드리타 세퍼티 아이튜 세멘타라 카무 메닉마티 하이드 뮤에이치 케이뮤 티덕 마리우 아가 퓨캣 파시 베루사하 멤벨라디리 AQ 수다 멤반추 아이뷰 셀라마 베르턴 타운 아이투 필리헨 아이뷰 북한 살라쿠 베노 메무쿨메자 필리엔 아이뷰 캐무 파루스 맨주얼 세뮤아 양 디밀리키냐 디마이 캐무 센파이 세퍼티 세카랑 바칸 케티카 타나냐 아칸 디시타 빌리오 티닥 베라니 메민타 벤추안 미우 케르나 차쿠트 미르 폿켄 아이투 살라 아이뷰 아르가 터디엄 테이타 페냐 고야 네이문 테이탑 버루사하 털리 핫티갈 휴컵 유르산 켈와가 쿠티덕 아다 후bun간야 댕간무 툴롱 쟁간 아이쿠트 캠프 베노 메미튜스켄 안툭 메네마니 아이부이남 켐발리키 루마 아르기야 안티우케 맹하다피냐 체리카 케듀아냐 티바 아르가 티닥 메니앙카 아이부냐 데이탱 버사마 베노 아이에이 터키주트 나문 테탑 브루사하 테낭 아이비우 케나파 이부 케이시나이 켄 수다 쿠빌랑 AQ 비사 맹그루스 세무안냐 아이비우 풀랑사자 이스트라핫 베노티락 멤비아큰 아르가 맨질락 랭승 멜렘파르 도큐멘 휴탱 아이비우 이넴 키 헤르펜냐 이니 케냐타냐 카무 타우유 아이뷰무 시댕 테른캠 디스타 타나냐 케뮤 BH 켄 메노락 버트뮤 아이뷰 키티카 블리오 나탄키 코타 안투크 메민타 벤투안무 아르가 터크세압 나문 아리하리 맹아쿠이 케살라하냐 아예 버테리악 아이뷰 케나파 아이뷰 멜라쿠칸 이나이 아쿠스땡 브루사하 멤방문 카리아 톨롱장간 카타카타 아이투 베게이 페티어디 아이시앙 볼롱베기 아이뷰이남 아이에 메네탑 퓨트라냐 타타파냐 필루 나문 수아라냐 테탑 렘부트 아이뷰 한냐 인진 캐뮤 비에기야 테이피아이 칼라오 키바 하겐뮤 하르스티투카 댕간 페놀라큰 터헤랍 아이뷰 마카 아이뷰 수다살라 세자카와 세이티유 뷰하나 원이타 양 벨프라프라 맨자디 아이뷰 아르가 디프니카 한냐 TBA 만슈 뷰하나 바류 사자 맹게타유 케제디엔 이나이 다리 시오랑 테멘 라류 당 안투케 맨질라스큰 세미오냐 아르가 AQ 미맹 멜라쿠칸 APA 양 카무 민타 타피 AQ 테닥타 칼라오 이나이 에켄 메냐키티 아이부 무세퍼티 이나이 칼라오 AQ 타 AQ 티닥 아켄 멜라쿠칸냐 리사 이스트라이 아르가 킬유어 데리 루앙 타뮤덴
Mendengarkan seluruh cerita. Ayah sangat terkejut. Ketika tahu Arga telah berbohong tentang ibunya. Aga, ini bagaimana maksudnya? Kamu membohongai seluruh keluargaku. Lisa Kishwa, tatapnya penyuamara. Arga kehilangan kendali. Ayah berlutut di depan ibunya. Air mata mengalir deras. Ibu, AQ salah. AQ hanya ingin ibu tidak hijab susah lagi. AQ tidak mau orang-orang menertawakan keluargaku. Tapi sekarang aku sadar, aku salah. Ibu inam tidak menjawab. Hanya diam-diam memapa putranya untuk berdiri. Arga, ibu hanya ingin kamu hidup baik. Menjadi orang baik. Hal lain ibu tidak perlukan. Kata-kata ibu inam. Seolah melepaskan semua beban di hati ayah. Ayah menantiukti di pangkuan ibunya. menangus seputi anakesho. Setelah menyaksikan semuanya, Lisa berdiri di depan Arga dan berkata tegas, "Aku tidak batu suami yang hanya mementingkan gengsi dan kebohongan. AQ pria yang menghargai keluarganya. Buktikan kalau kamu pantas." Sejak hari itu, Arga pulang kampung untuk menebas kesalahannya. Ayah melunasi semua hutang ibunya, merenovasi rumah lama mereka, dan perlahan memperbaiki hubungan yang telah retak. Tai hati ibu inam, Lucia perlahan memudar. Seiti melihat putranya kembali menjadi dirinya sendiri. Namun jalan penibusan dosa. Arga masih panjang. Sekembalinya ke kampung halaman, Arga mulai menghadapi kesalahannya. Rumah keso di desa Teratai kini menjadi tempat tinggal ibu inam dan Arga. Namun suasana di antara mereka masih kenjung. Setiap pagi, Arga bangun lebih awal. Daim-daim menyapu halaman dan memasak sarapan untuk ibunya. Ibu inam hanya duduk di kursi rotan tua. Memandangnya dengan tatapan sedih. "Bu, ATH sudah AQ perbaiki. Sore ini tukangnya akan datang untuk mengangkat ulang. Ada lagi yang perlu diperbaiki, Bu." Ibu inam hanya menjawab pelan. "Terserah kamu saja, asalkan kamu senang." Kata ibu inam yang dingin namun tidak pedas membuat Arga semakin sedih. Meskipun Arga telah melunasi semua hutang dan merenovasi rumah mereka, luka yang ia torehkan sepertinya tidak bisa dibayar dengan materi. Suatu malam, Arga duduk di teras rumah dan berkata lirih, "Bu, aku tahu apa yang kulakukan tidak cukup untuk ibu maafkan. Tapi aku sungguh-sungguh ingin ibu memberiku waktu." Ibu enam menghela napas pelan, menatap langit yang penuh bintang. "Waktu ibu punya, tapi ibu takut umur ibu tidak panjang untuk menunggu kamu berubah sepenuhnya, Arga." Kata-kata ibunya bagai angin dingin yang menusuk hati Arga. Ia menunduk, tak berani menatap ibunya. Suatu pagi, saat Arga sedang bekerja di kantor, ia menerima telepon dari Beno. "Arga, ibumu pingsan di rumah. Aku sudah bawa beliau ke rumah sakit. Kamu segera ke sini." Arga bergegas ke rumah sakit. Di depan ruang gawat darurat, Beno menunggu dengan wajah cemas. Dokter bilang, ibu enam kelelahan karena terlalu banyak bekerja dan kekurangan gizi.
kamu tidak memperhatikannya. Arga terdiam. Ia selalu berpikir memenuhi kebutuhan. Hidup ibunya sudah cukup. Tapi ia lupa. Kesehatan ibunya telah terkikis waktu. Ibu-ibu sudah menanggung berapa banyak demi aku. Tapi aku terlalu acuh. Setelah siuman, Ibu Enam terbaring di ranjang rumah sakit. Wajahnya kurus namun tatapannya tetap lembut memandang Arga. Arga menggenggam tangan ibunya, berkata dengan lirih, "Ibu, maafkan aku. Aku salah. Ibu harus tetap bersamaku. Aku janji akan memulai dari awal. Akan menjadi anak berbakti seperti yang ibu inginkan." Ibu Enam menggeleng pelan. "Nah, ibu tidak marah padamu. Ibu hanya menyesal telah hidup demi mencintaimu. Tapi tidak bisa mengajarkanmu cara mencintai ibu kembali. Tapi tidak apa-apa. Ibu sudah melihat penyesalanmu. Itu sudah cukup." Arga menangis terseduh-seduh. Air matanya jatuh di tangan ibunya yang keriput. "Tidak, Bu. Ibu harus hidup untuk melihat aku berubah. Aku tidak bisa membiarkan ibu meninggalkanku seperti ini." Meskipun mendapat perawatan, kesehatan Ibu Enam semakin menurun. Suatu pagi, ketika Arga datang ke rumah sakit seperti biasa, Ibu Enam telah berpulang dalam tidurnya. Di meja kecil samping tempat tidur, Arga menemukan surat yang ditinggalkan ibunya. Tulisan tangannya gemetar, namun jelas terbaca. "Arga, anakku. Ibu tahu kamu sudah berubah, tapi ibu hanya menyesal tidak bisa menemani untuk melihat kamu lebih bahagia lagi. Ibu tidak kecewa padamu, karena ibu mengerti setiap orang pasti pernah berbuat salah. Ibu hanya berharap kamu hidup dengan baik, menyayangi orang-orang di sekitarmu. Meskipun tidak bertemu ibu lagi, tapi ingatlah ibu selalu mengawasimu dari tempat yang jauh. Ibumu, Enam." Arga memegang surat itu. Air matanya tak henti mengalir. Ia merasa dunianya runtuh. Karena kata-kata terakhir ibunya adalah maaf. Namun ia tahu dirinya tak akan pernah punya kesempatan untuk menebus kesalahannya. Setelah pemakaman, Arga kembali ke rumah lama ibunya di desa Teratai. Ia memutuskan meninggalkan semua pekerjaannya di kota untuk tinggal dan bekerja di kampung halamannya. Setiap hari, Arga merawat kebun kecil ibunya, merenovasi rumah, dan menanam bunga teratai di halaman depan. Ia tidak lagi hidup untuk mengejar gengsi atau materi, melainkan untuk menjaga apa yang pernah disayangi ibunya. "Ibu, aku janji, aku tidak akan mengecewakan ibu lagi." Arga mengerti bahwa kepergian ibunya adalah pelajaran besar. Terkadang, hal paling berharga dalam hidup baru disadari setelah hilang. Sejak saat itu, Arga mulai aktif dalam kegiatan amal, membantu orang-orang miskin, terutama para ibu tunggal di desanya. Ia ingin menggunakan sisa hidupnya untuk menebus kesalahan, tidak hanya kepada ibunya, tetapi juga kepada ibu-ibu lainnya. Di hati Arga, Ibu Enam tidak pernah pergi. Beliau tetap hidup dalam setiap tindakan, dan pikirannya seperti cahaya penuntun. Pada peringatan 1 tahun wafatnya Ibu Enam, rumah kecil di desa Teratai menjadi ramai. Para tetangga, kerabat yang pernah dibantu Ibu Enam berkumpul untuk menyalakan dupa, mengungkapkan rasa terima kasih kepada ibu yang baik hati dan sabar seumur hidupnya. Dengan wajah sedih, Arga berdiri di depan altar ibunya. Tatapannya penuh penyesalan. Ia mengambil foto Ibu Enam dan memandangnya lama. "Ibu,
Aku akan hidup seperti yang ibu inginkan. Aku tidak akan menyia-nyiakan kepergian ibu. Arga mulai meluangkan lebih banyak waktu untuk mendengarkan cerita orang-orang di sekitarnya. Dari penderitaan yang dialami ibunya, Arga menyadari satu hal. Keluarga bukan hanya tempat untuk menerima kasih sayang tanpa syarat, tetapi juga tempat untuk belajar mencintai kembali. Kehidupan ibu enam mengajarkan Arga bahwa pengorbanan orang tua bukanlah hal yang wajar. Mereka bisa sabar dan menerima semua penderitaan, tapi bukan berarti mereka tidak butuh perhatian dari anak-anaknya. Jangan biarkan materi dan ambisi menutup mata hati. Seseorang tidak bisa mengukur nilai dirinya dari hal-hal yang semu, melainkan dari cara mereka menghargai apa yang benar-benar penting dalam hidup. Memaafkan adalah hadiah yang tak ternilai. Meskipun terluka, ibu enam tetap memaafkan Arga karena kasih sayang seorang ibu selalu tanpa syarat, tanpa menyembunyikan kesalahannya di masa lalu. Arga mulai membagikan kisahnya. Dalam pertemuan dengan anak-anak muda, aku pernah menjadi anak yang durhaka, tapi aku beruntung memiliki seorang ibu yang selalu memaafkan dan menyayangiku, meskipun aku telah menyakitinya. Tapi teman-teman, jangan sampai penyesalan datang terlambat sepertiku. Orang tua hanya satu. Hargai mereka selagi masih ada. Kata-kata tulus Arga membuat banyak orang terdiam. Banyak anak muda setelah mendengar ceritanya segera menelepon orang tua mereka hanya untuk mengatakan kalimat sederhana. Aku sayang ayah, ibu. Arga mendirikan yayasan amal bernama Rumah Kasih Sayang, khusus untuk membantu para ibu tunggal dan lansia yang hidup sebatang kara. Ia ingin yayasan ini menjadi cara untuk mengenang ibu enam dan semua ibu di dunia. Selain itu, Arga sering mengadakan acara bincang-bincang, mendorong orang-orang untuk meluangkan waktu bagi keluarga. Ia selalu mengulang kata-kata yang pernah diajarkan ibu enam. Keluarga adalah satu-satunya hal, entah miskin atau kaya, tetap menjadi tempat bergantung yang paling kokoh. Arga mengerti bahwa tak seorang pun bisa memutar waktu untuk memperbaiki kesalahan. Namun yang terpenting adalah, meskipun terlambat, selalu ada kesempatan untuk berubah. Jika kamu masih beruntung memiliki ibu dan ayah, sayangi mereka mulai sekarang. Jangan menunggu sampai mereka tiada baru merasa menyesal. Karena penyesalan, sesungguh apapun, tak akan bisa mengembalikan orang yang telah pergi. Makam ibu enam dikelilingi bunga teratai yang harum semerbak. Setiap tahun, pada hari peringatan wafatnya, Arga mengadakan pertemuan di desa Teratai untuk mengenang beliau bersama, mengenang pelajaran berharga yang beliau tinggalkan. Di bawah sinar senja, Arga berdiri di depan makam ibunya dan berbisik, "Ibu, aku sudah mengerti. Aku janji akan hidup dengan baik agar ibu bangga. Meskipun ibu tidak lagi di sisiku." Kisah berakhir, namun pesannya tetap abadi. Kasih sayang bukan hanya menerima, tetapi juga memberi. Jangan biarkan kasih sayang menjadi beban, tapi jadikanlah ia kebahagiaan untuk kedua pihak.